inspiratif, kita sudah membahas mengenai capaian pembelajaran. Berikutnya, mari kita lanjutkan penjabaran capaian pembelajaran kepada tujuan pembelajaran. Dalam video ini, kita akan membahas secara singkat mengenai rumusan tujuan pembelajaran. Mari kita simak penjelasan singkat berikut. Teman-teman guru inspiratif, mari kita membahas mengenai rumusan tujuan pembelajaran. Rumusan TP setidaknya terdiri dari dua komponen, yaitu kompetensi dan lingkup materi. Namun, kita boleh menambahkannya dengan komponen berikutnya, yaitu variasi. Yang dimaksud kompetensi adalah kemampuan yang perlu murid tunjukkan, atau tahap berpikir apa yang perlu peserta didik tunjukkan setelah mereka mengikuti atau menyelesaikan pembelajaran. Sedangkan lingkup materi ini menyangkut materi ajarnya. Sedangkan variasi dapat berisi di tingkat mana siswa harus menguasainya. Seperti halnya kita dulu berdiskusi mengenai level kompetensi, baik kognitif, afektif, psikomotor. Atau juga variasi ini dapat juga memuat bentuk kegiatan yang dapat disajikan dalam sebuah pembelajaran. Kita dapat merumuskan variasi ini dalam berbagai bentuk. Itu merupakan kebebasan bagi para guru untuk melengkapi agar TP tersebut lebih operasional. Mari kita lihat contoh kompetensi, misalnya mengklasifikasikan atau mengelompokkan. Itu merupakan kemampuan. Jadi maksudnya setelah murid selesai belajar, maka murid tersebut dapat mengelompokkan sesuatu. Nah, kemudian misalnya materinya makhluk hidup dan tak hidup yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Nah, kemudian bisa ditambah dengan variasi, misalnya melalui observasi dan diskusi. Nah, variasi ini berbentuk kegiatan. Nah, berdasarkan tiga komponen ini, kita bisa merumuskan sebuah tujuan pembelajaran. Nah, mari kita lihat contohnya. Contoh pertama misalnya dalam IPA, kalimat atau rumusan tujuan pembelajarannya, siswa dapat mengklasifikasi makhluk hidup dan makhluk tak hidup melalui pengamatan di lingkungan sekitar sekolah atau madrasah. Rumusan tujuan ini terdiri dari kompetensi yang berwarna merah, yaitu mengklasifikasikan. Kemudian ada komponen lingkup materi atau materi ajar, yaitu makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Dan ditambahkan dengan variasi, yaitu melalui pengamatan di lingkungan sekitar sekolah atau madrasah. Nah, melalui TP ini, guru bisa menggambarkan hasil apa yang harus dicapai oleh murid pada materi apa dan dalam kondisi apa pembelajaran yang harus dilakukan. Sehingga melalui TP ini guru dapat merancang sebuah pembelajaran operasional. Mari kita lihat contoh lain pada mata pelajaran PAI. Rumusannya, siswa hafal dan dapat melafal surat At-Takasur dengan fasih dan hafal terjemahannya. Di sini ada beberapa kompetensi, yaitu siswa hafal dan dapat melafalkan serta hafal terjemahannya. Sedangkan materinya surat At-Takasur dan ada variasi di sana, yaitu dengan fasih. Jadi maksudnya siswa dapat melafalkan dengan fasih. Berikutnya mari kita lihat contoh bahasa Inggris misalnya. Rumusan tujuan pembelajarannya, peserta didik menguasai kosakata,
kata kerja, dan struktur kalimat yang tepat untuk saling bertukar ide, pengalaman, minat, pendapat, dan pandangan dengan guru, teman sebaya, dan orang lain dalam berbagai macam konteks familiar yang formal dan informal. Nah, ada tambahannya variasi yaitu dengan lancar. Kemudian, mari kita lihat contoh berikutnya. Sosiologi misalnya, siswa dapat melakukan penelitian sosial sederhana untuk memahami berbagai ragam gejala sosial yang ada di masyarakat multikultural. Nah, di sini yang menjadi tambahannya sebagai variasi adalah masyarakat multikultural itu merupakan level dari materi yaitu berbagai ragam gejala sosial. Jadi level gejala sosial yang dipelajari adalah masyarakat multikultural. Baik, demikian tadi penjelasan singkat mengenai rumusan tujuan pembelajaran. Kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya dengan bagaimana teknik menyusun tujuan pembelajaran. Salam edukasi dari Edunesiania.